Tantang Ducati, Yamaha akhirnya menunjukkan taringnya. Setelah sekian lama bertahan dengan mesin inline 4 yang dianggap ketinggalan zaman di era modern MotoGP, kini mereka resmi memperkenalkan prototipe mesin baru, Yamaha V4. Dunia balap pun langsung heboh. Kenapa? Karena V4 ini digadang-gadang bisa menandingi, bahkan memecahkan dominasi Ducati yang selama beberapa tahun terakhir benar-benar tak tersentuh. Lebih gila lagi, dalam uji coba internal, motor baru Yamaha ini mencatat kecepatan yang bikin kepala semua orang geleng-geleng, termasuk bos tim sendiri. Di balik cerita ini, ada satu nama yang sangat bersemangat, Fabio Quartararo. Sang juara dunia 2021 ini pernah beberapa kali frustrasi dengan performa motor lamanya, karena Yamaha selalu kalah top speed dibanding Ducati. Namun kini, dengan V4 yang baru, Quartararo merasa punya senjata untuk melawan siapapun, termasuk Marc Marquez, sang legenda yang baru saja bangkit kembali di musim 2025. Ya, pertarungan dua raksasa MotoGP modern itu mungkin akan segera meledak, dan semua mata tertuju ke Yamaha. Apakah mereka benar-benar bisa bangkit atau hanya sekadar gimmick marketing? Perkenalan motor Yamaha V4 dilakukan cukup mengejutkan, hanya lewat unggahan media sosial resmi mereka. Tidak ada event mewah, tidak ada panggung besar, hanya video pendek yang menampilkan motor berwarna biru dengan livery baru, dipadukan dengan grafis agresif yang membuat kesan revolusi makin terasa. Tapi jangan salah, di balik tampilan visual itu, tersembunyi teknologi yang bisa jadi mengubah peta kekuatan MotoGP dalam beberapa tahun ke depan. Bocoran dari paddock menyebutkan bahwa Yamaha tidak main-main kali ini. Mereka benar-benar mengubah filosofi. Jika dulu Yamaha selalu mengandalkan mesin inline 4 dengan keunggulan di handling, kini dengan V4 mereka ingin memadukan dua dunia, kelincahan menikung khas Yamaha dengan tenaga brutal khas Ducati. Bahkan ada rumor, motor ini saat dites privat di Barcelona berhasil memecahkan rekor internal, menyalip kecepatan maksimum Ducati yang selama ini jadi momok. Jika itu benar, maka kita bisa melihat sejarah baru. Fabio Quartararo pun terlihat begitu bersemangat. Dalam wawancara singkat, ia mengaku, akhirnya Yamaha memberi saya senjata yang saya butuhkan. Kalimat itu saja sudah cukup membuat publik geger. Bagaimana tidak? Selama beberapa tahun terakhir, Quartararo sering terlihat murung karena kalah di lintasan lurus. Ia selalu bisa menjaga posisi di tikungan, tapi begitu masuk trek panjang seperti Mugello, Ducati lewat begitu saja tanpa ampun. Kini, ia percaya situasi bisa berbalik. Bahkan ada bisikan yang menyebut, Quartararo siap menyatakan perang terbuka melawan Marc Marquez. Marquez sendiri bukan pembalap sembarangan. 8 kali juara dunia, dan baru-baru ini ia kembali tampil garang meski sempat dilanda cedera parah dan masa sulit. Ia sekarang jadi simbol konsistensi, keberanian, dan kegilaan khas balap. Rivalitas antara Marquez dan Quartararo sudah lama ditunggu, tapi selalu terhambat karena Yamaha tak punya motor yang seimbang dengan Ducati atau Honda. Dengan hadirnya mesin V4, akhirnya duel impian itu bisa benar-benar terjadi. Namun tentu saja, pertanyaan besar muncul, apakah Yamaha bisa langsung kompetitif? Membuat mesin V4 bukan perkara mudah. Ducati butuh bertahun-tahun untuk menyempurnakan Desmo Sedici mereka hingga jadi monster seperti sekarang. KTM juga melalui proses panjang, begitu pula Aprilia. Yamaha terlambat masuk ke arena ini, dan publik meragukan apakah mereka bisa mengejar ketertinggalan dengan cepat. Tapi jangan salah, Yamaha punya modal besar. Mereka menggandeng Pramac Racing sebagai mitra teknis sejak musim depan. Langkah ini mengejutkan banyak orang, karena Pramac sebelumnya identik dengan Ducati. Dengan status baru ini, Pramac tidak lagi jadi tim satelit biasa, melainkan tim dengan spesifikasi setara pabrikan. Itu artinya data, masukan, dan pengembangan bisa dilakukan lebih masif. Kombinasi ini diyakini bakal mempercepat evolusi Yamaha V4. Dalam uji coba awal, Fabio Quartararo dan Alex Rins terlibat langsung memberikan feedback. Quartararo fokus pada respons throttle dan stabilitas di tikungan cepat, sedangkan Rins memberikan masukan soal konsistensi grip di long run. Hasil awalnya cukup menjanjikan. Quartararo bahkan dikabarkan mencatat waktu yang hampir menyamai rekor lap Ducati di Barcelona. Informasi ini sempat bocor, dan membuat paddock MotoGP mendidih. Bos Yamaha sampai disebut terheran-heran, karena tak menyangka progresnya secepat itu. Bayangkan jika benar-benar terbukti, Yamaha kini punya motor dengan kecepatan setara Ducati, plus keunggulan handling yang sudah jadi ciri khas mereka. Kombinasi itu bisa sangat mematikan. Quartararo sudah terang-terangan menyebut bahwa targetnya bukan hanya podium, tapi juara dunia. Saya ingin kalahkan Marquez.
Saya ingin kalahkan semua Ducati. Tahun depan, tidak ada alasan lagi, begitu katanya dengan penuh percaya diri. Kata-kata itu jelas bukan sembarangan. Rivalitas pribadi antara Quartararo dan Marquez sudah terbangun lama. Sejak 2019, mereka beberapa kali bersaing ketat. Namun setelah itu, cedera Marquez dan lemahnya motor Yamaha membuat duel itu jarang terwujud. Kini, situasinya berbeda. Marquez kembali sehat, agresif, dan lapar akan gelar. Sementara Quartararo mendapat motor baru yang bisa membuatnya tampil maksimal. Jika keduanya benar-benar bertemu di lintasan dengan kondisi seimbang, dunia MotoGP akan disuguhkan salah satu duel paling panas sepanjang sejarah. Ducati tentu tidak tinggal diam. Mereka masih punya Pecco Bagnaia, Jorge Martin, dan Enea Bastianini yang semuanya terbukti sangat cepat. Namun ancaman dari Yamaha dengan V4 baru ini membuat mereka harus waspada. Ducati yang selama ini merasa superior bisa saja mulai tertekan. Apalagi jika Quartararo benar-benar bisa memecahkan rekor kecepatan mereka di sirkuit ikonik seperti Mugello atau Red Bull Ring. Itu akan jadi pukulan telak bagi reputasi Ducati sebagai Raja Top Speed. Menariknya, livery baru Yamaha juga menjadi simbol perubahan besar. Warna yang lebih agresif, desain yang lebih garang, seakan memberi pesan, ini bukan lagi Yamaha lama yang lemah di lintasan lurus. Ini Yamaha baru, siap bertarung habis-habisan. Bahkan fans di media sosial langsung ramai membandingkan desain ini dengan era kejayaan Valentino Rossi dan Jorge Lorenzo saat Yamaha menjadi penguasa MotoGP. Publik pun terbelah. Ada yang percaya Yamaha akhirnya menemukan jalannya kembali. Ada juga yang skeptis, menganggap ini hanya strategi pencitraan. Namun satu hal yang pasti, kehadiran Yamaha V4 sudah mengguncang psikologi lawan. Marquez mungkin tenang, tapi dalam hatinya pasti sudah mempersiapkan strategi untuk menghadapi kebangkitan Yamaha. Ducati pun pasti tidak mau lengah, karena mereka tahu persaingan musim depan bisa jadi lebih panas dari sebelumnya. Jika benar Yamaha V4 langsung kompetitif, maka MotoGP 2026 akan menjadi musim dengan rivalitas paling sengit. Bayangkan duel Quartararo versus Marquez, dengan Ducati sebagai musuh bersama. Setiap tikungan, setiap trek lurus, setiap lap akan jadi pertarungan tanpa kompromi. Para penggemar tentu akan dimanjakan dengan aksi-aksi berani, manuver gila, dan drama klasik khas MotoGP. Satu hal yang menarik, Yamaha tidak hanya fokus pada mesin. Mereka juga memperbaiki sektor aerodinamika, rangka, dan sistem pengereman. Semua ini menunjukkan keseriusan mereka untuk membangun paket lengkap, bukan hanya mengandalkan tenaga mesin. Hal ini bisa menjadi pembeda, karena Ducati kadang masih mendapat kritik soal stabilitas saat menikung, meski punya tenaga luar biasa di lintasan lurus.